Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan trigonometri bentuk sinus dengan bentuk yang jauh lebih kompleks dari pertemuan pertama. Kalau dulu pertemuan pertama itu merupakan persamaan trigonometri sinus bentuk dasar ya. Di sini nanti kita akan mempelajari, yaitu yang pertama, kalian nanti menentukan penyelesaian persamaan trigonometri bentuk sin AX plus minus alfa sama dengan sin beta, dan juga bentuk sin AX plus minus alfa sama dengan B ya. Kemudian bisa menyelesaikan bentuk persamaan yang berkaitan dengan persamaan trigonometri bentuk sin AX plus minus alfa sama dengan sin beta, dan juga sin AX plus minus beta alfa sama dengan B. Kemudian yang ketiga, kalian harus juga bersikap kritis. Oke, kita lanjut. Kalian masih ingat tentang persamaan trigonometri bentuk kosinus cos AX plus minus alfa dan sama dengan cos beta? Tentu masih ingat ya. Ini pertemuan sebelumnya. Nah, di sini persamaan trigonometri bentuk sinus. Ya, ini sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu bentuk umumnya adalah sin AX plus minus alfa sama dengan sin beta. Ini bentuk umum ya. Tapi nanti juga tergantung soalnya. Ada juga sama dengan B ya. Ruas kanan yaitu bernilai B. B berarti B nanti kita harus merubah ke dalam bentuk umum dulu ya. Kalau kita menjumpai soal sudah langsung bentuk umum, langsung saja kita cari penyelesaiannya. Oke, selanjutnya kita cari penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah X sama dengan beta plus minus alfa plus K kali 360, di mana K adalah elemen bilangan bulat. Nah, di sini beta plus minus alfa ini merupakan nilai dari sinusnya. Nah, K kali 360 derajat. Kalian masih ingat kan? Fungsi X itu merupakan fungsi apa? Ya, merupakan fungsi periodik. Karena terdiri dari lembah dan gunung seperti itu ya. Nah, kenapa juga K kali 360? Nah, kalian ingat grafik fungsi sin X untuk satu periode itu adalah 360. Jadi satu periodenya itu 360. Nah, K itu kan bilangan bulat ya. Bilangan bulat berarti bisa diisi dimulai dari 0, kemudian plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya sesuai kebutuhan dari permasalahan yang akan diselesaikan. Oke, ini dasarnya dulu. Kemudian nanti akan saya berikan contohnya. Ya, cermati permasalahan di bawah ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Sin X plus 50 derajat sama dengan 1. Berarti ini sama dengan sin bentuk sama dengan B ya. Dimana X-nya itu, atau domain X-nya, domain itu apa? Daerah asal. Itu merupakan antara 0 sampai 360 derajat. Nah, ini penting. Kenapa? Karena nanti kita untuk mengecek nilai K-nya, kita substitusikan berapa sampai memenuhi ini, sesuai domainnya gitu. Oke, untuk penyelesaiannya biasakan kalian menyelesaikan dengan sistematis, yaitu dimulai dari diketahui, ditanya, dan juga dijawab. Diketahui persamaan trigonometri sin X plus 50 derajat sama dengan 1, dengan domain X-nya X 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri di atas. Oke, selanjutnya penyelesaiannya adalah, kita tuliskan kembali soalnya, yaitu sin X plus 50 derajat sama dengan 1, dengan domain X-nya adalah 0 sampai dengan 360 derajat. Ya, kita rubah dulu ke dalam bentuk umum. Tadi di awal, bentuk umum itu adalah ruas kanannya berupa sin beta, gitu kan? Nah, di sini kan sedangkan di soal ini kan diketahuinya 1. Ya, 1 itu berarti B ya, B kecil. Kita rubah dulu ke bentuk umum. 1 itu nilai sin berapa? Karena ini kita persamaan sin, maka kita ruas kiri sin, maka ruas kanan kita juga jadikan sin. 1 itu merupakan sin 90 ya. Jadi sin X
plus 50 sama dengan 1, kita bisa menuliskannya ke dalam bentuk sin X plus 50 sama dengan sin 90. Sehingga diperoleh, nah ini penyelesaiannya, yaitu X1 ya, X1 sama dengan X plus 50 ini ya, yang ini yang di dalam kurung, sama dengan alfa plus K kali 360 derajat. Nah, oke, alfanya berapa? Alfanya ini ya 90 derajat. X plus 50 derajat sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, maka X-nya sama dengan, tinggal dipindahkan ruas saja yang 50-nya ya ke ruas kanan. Jadi 90 dikurangi 50 sama dengan 40. Jadi X1 tadi yang diperoleh adalah 40 plus K kali 360 derajat. Nah, di sini kalau sudah sampai seperti ini, bentuk X sama dengan sesuatu gitu ya, kita substitusikan nilai K-nya. Tadi kan K dimulai dari 0 ya, karena dia bilangan bulat. Kalau K-nya 0, kita substitusikan, coba yuk. X sama dengan 40 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. Otomatis hasilnya kan 40 derajat. Nah, 40 derajat ini kita lihat ke domainnya. Domainnya tadi antara 0 sampai 360. 40 ini masuk nggak ke sini? Kalau masuk, berarti dia M. M itu memenuhi gitu ya, memenuhi soal ini gitu. Kemudian kita lanjut lagi, karena tadi untuk K sama dengan 0 memenuhi, kita cek dulu K sama dengan 1 memenuhi nggak gitu. K sama dengan 1, maka kita substitusikan X sama dengan 40 ditambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya adalah 400 derajat. Kita lihat lagi 400 ke domainnya. Domainnya kan 0 sampai 360. Ternyata 400 melebihi, Bu. Oh, kalau melebihi berarti dia tidak memenuhi gitu kan, atau TM. Logikanya kalau K sama dengan 1 aja nggak memenuhi, apalagi K sama dengan 2, apalagi K sama dengan 3, 4, dan seterusnya. Maka dari itu, kita tidak perlu untuk mengeceknya. Oke, selanjutnya X yang kedua itu adalah X plus 50 sama dengan 180 min 90 ditambah K kali 360 derajat. Nah, di sini tadi kan sama dengan 90. Kita ingat lagi untuk kuadran ya. Bentuk kuadran tuh diingat tuh. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan juga kuadran 4 kan. Kuadran 1 semua bernilai positif ya. Kemudian di kuadran 2, apa yang bernilai positif? Itu kan sin, ya kan? Kuadran 3 cos, kuadran 4 itu tangen. Nah, maka dari itu di sini 180 min alfa, ya. Alfanya kan tadi 90. 180 min alfa itu kan di kuadran 2, ya. Jadi 180 min alfa, alfanya 90. Maka diperoleh X plus 50 sama dengan 90 plus K kali 360. Diperoleh X-nya adalah 40 plus K kali 360. Kita ngecek satu-satu lagi seperti tadi. Untuk K sama dengan 0, K sama dengan 0, maka X diperoleh 40 ditambah 0 kali 360. Hasilnya kan 40. 40 kita kembalikan ke domain 0 sampai 360 tadi. Maka dia memenuhi, atau M ya. Untuk K sama dengan 1. Oke, untuk K sama dengan 1, nilai X-nya maka diperoleh 40 ditambah 1 kali 360 derajat. Hasilnya ya 400 derajat. Dari sini sudah melebihi domain, kan domainnya 360 kan. Maka dia tidak memenuhi atau TM. Tadi disampaikan di awal bahwa K itu bernilai bilangan bulat, boleh negatif. Kalau negatif 1, Bu, kok nggak dicek gitu kan? Ya coba aja kita cek. Tidak perlu saya tuliskan di sini. Kalau K-nya negatif 1, kita bayangin aja langsung 40 dikurangi, hasilnya kan minus ya. 40 dikurangi 360, hasilnya pasti minus kan sudutnya. Nah, minus, sedangkan domainnya aja positif gitu kan, 0 sampai 360. Berarti kita nggak perlu ngecek yang negatif gitu. Nah, untuk K sama dengan 1 aja udah tidak memenuhi, apalagi K sama dengan 2. Nah, di sini kita buktikan K sama dengan 2. K sama dengan 2 nanti akan menghasilkan nilai X 760. Ini tambah gede gitu kan ya. Begitu juga untuk yang negatif. Kalau negatif 2 berarti minusnya tambah gede juga. Tambah lebih tidak memenuhi gitu. Jadi tidak perlu kita buang-buang waktu kita ya. Oke?
Nah, cara menyimpulkan himpunan penyelesaiannya itu dilihat dari X1 tadi nilainya berapa yang memenuhi, dan untuk X2 itu berapa. Kebetulan ini sama. Tadi X1-nya kan 40 ya, yang memenuhi. Ini untuk yang X2 sama dengan juga 40. Maka himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan tersebut yaitu 40 derajat. Ingat, himpunan itu kita menuliskannya menggunakan kurung kurawal seperti ini ya. Nah, Bu, itu kan sama-sama 40-nya ditulis 1. Iya, ditulis 1 karena kan dia himpunan. Nah, kalau misalnya tadi yang pertama ketemunya yang memenuhi misalnya 100, Bu, yang kedua kemudian 40, ya kita berarti tuliskan himpunannya ya ada 40, ada 100, seperti itu. Kebetulan ini sama, jadi cukup kita tuliskan 1. Seperti itu ya. Sangat mudah ya. Pada intinya persamaan sinus ya, bentuk sinus ini, sinus AX plus minus alfa sama dengan sin beta gitu kan, itu nanti akan dipecah jadi 2. X1-nya dia yang di dalam kurung di ruas kiri itu sama dengan beta itu sendiri ya. Kemudian plus K kali 360 derajat. Kemudian untuk yang X2, untuk yang di dalam kurung yaitu AX plus atau minus B ya, alfa sama dengan 180 min beta. 180 min beta. 180 min beta, tadi betanya adalah 90 gitu ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan kenapa milihnya 180 min beta, kenapa tidak 180 plus beta, Bu? Ya, karena nilai sinus di kuadran 1 dan juga 2 itulah yang bernilai positif. Seperti itu ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Jangan lupa subscribe dan juga like komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.